jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian prosesi dari PKJ 20. Di dalam Tuhan, mari kita awali ibadah pada hari ini dengan keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, semoga dalam keadaan yang baik. Tema kita pada hari ini adalah kasih Allah melampaui yang didoakan dan dipikirkan. Nats pembuka kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat 20 hingga yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita sambil menyanyikan ungkapan syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang terkasih, tanpa sadar, terkadang kita sering kali terjebak pada usaha untuk membatasi
Allah. Membatasi Allah dengan pikiran kita, membatasi Allah dengan keinginan kita, sehingga terkadang kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, apa yang kita anggap baik. Dengan demikian tidak heran jika kemudian kita menjadi sangat kecewa, kita menjadi sangat marah, kita lari atau memberontak kepada Allah ketika apa yang terjadi justru di luar perkiraan kita. Keberadaan Allah melampaui kita semua yang terbatas ini. Lantas, pantaskah kita menjadi tuan atas Tuhan kita dan berkata, kehendakku yang jadi dan bukan kehendakmu. Kita akan sama-sama mengakui dosa di hadapan Tuhan di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Allah, memerintahkan-Mu untuk melakukan apa yang kami inginkan, memaksakan apa yang kami kehendaki untuk terjadi, sering kami lakukan dengan sengaja di dalam kehidupan kami. Sering kami lakukan dengan sadar, sering kami lakukan dengan sengaja. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, ketika di dalam keterbatasan kami justru kami merasa menjadi tuan atas kehidupan kami. Kami minta ampun ketika kami merasa kecewa, ketika kami merasa marah, ketika kami merasa tidak terima untuk apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, ketika itu di luar perkiraan kami. Mampukan kami ya Tuhan, umat-Mu yang lemah dan terbatas ini, untuk dapat menyadari keterbatasan kami, untuk dapat menerima bahwa Allah melampaui diri kami, bahwa Allah lah yang empunya kehidupan, dan kepadamu lah harusnya kami menggantungkan diri kami. Ketika kami menjadi sombong, ketika kami tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan, kami mohon ampun, dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk menghidupi panggilan kami dengan benar. Di dalam nama-Mu kami memohon pengampunan. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direnggut dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar memanggil aku yang jemaat, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direnggut dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Menusuk dahinya, nyeri terpaku tangannya,
tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Kini bagi kita semua yang sudah mengakui dosa dengan tulus di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7 hingga yang ke-9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Mari membuka mata kita untuk melihat Yesus dan membuka telinga kita untuk mendengar suaranya. Kita nyanyikan Buka Mataku. Buka mataku, melihatmu Yesus. Ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu. Oh buka mataku, melihatmu Yesus. Buka mataku, melihatmu Yesus. Ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingamu untuk mendengarmu. Oh buka matamu, melihatmu Yesus. Persembahan lagu oleh Kolintang Gloria akan menghantar kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan.
berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Mari kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kehidupan kami tidak melulu berisi hal yang menyenangkan. Ada juga duka yang mengiringi langkah perjalanan kami. Namun demikian biarlah kami tetap dapat memuji kebaikan Tuhan di setiap keadaan hidup kami. Dan biarlah pujian itu boleh muncul dari hati kami yang terdalam. Karena kami menyadari bahwa tangan kasih Tuhan tidak akan melepaskan kami. Kalau saat ini ya Allah kami bersama ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat membuka diri kami dibentuk oleh firman-Mu. Biarlah telinga kami tidak bosan-bosan untuk mendengar, biarlah hati kami boleh sepenuhnya datang untuk Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Pembacaan kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai dengan 15. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai dengan 15. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya.
Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupku dan demi nyawaku, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum bersama-sama dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Demikianlah firman Allah. Keselamatan bagi Israel, apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub kan bersorak, Israel bersuka cita. Orang yang bodoh sungguh yakin tak ada busuk dan jijik perbuatannya, tak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga pada umat manusia, untuk melihat adakah yang berakal budi dan mencari Allah. Ya datanglah dari Sion, keselamatan bagi Israel, apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub kan bersorak, Israel bersuka cita. Semua mereka telah bejat dan menyeleweng, dan tidak ada dari mereka seorang pun berbuat baik. Tak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Ya datanglah dari Sion, keselamatan bagi Israel, apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka
maka Yakub kan bersorak, Israel bersuka cita. Di sana mereka akan ditimpa kejutan dahsyat, karena Allah menyertai angkatan orang. Kau dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat berlindungannya. Datanglah dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub kan bersorak, Israel bersuka cita. Pembacaan surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Allah. Dan terimalah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 hingga yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki.
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jela yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, janganlah takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau menghidupinya di dalam keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Saya mau dengar semangatnya dong, selamat sore. Selamat sore. Hari ini tema kita adalah kasih Allah yang melampaui apa yang didoakan dan apa yang dipikirkan. Bapak Ibu, kalau misalnya kita mendengar ada gereja yang ditutup oleh agama lain, maka respon kita, ya emang agama lain mungkin begitu, gitu ya. Tetapi baru-baru ini ada berita bahwa Pemkot DKI Jakarta akan merubuhkan sebuah gereja di Jatinegara karena tidak memiliki izin, gitu ya, tidak punya izin, makanya Pemkot bilang nih akan dirubuhin nih. Nah itu berita yang baru-baru ini kemudian menjadi hangat. Ketika dengar Pemkot DKI Jakarta, kita akan berpikir soal saya, enggak kan? Soal siapa? Siapa? Ahok, malu-malu nih. Ketika berbicara soal Pemkot DKI Jakarta, maka orang akan langsung mengingat Ahok, gitu ya. Nah, saya sempat searching Bapak Ibu, judul berita yang kemudian memenuhi ya berbagai artikel di media sosial itu kebanyakan Ahok akan merobohkan, Ahok akan menutup gereja, dan isinya memang cuma sampai sebatas itu saja, gitu ya. Saya buka beberapa situs kok isinya berhenti sampai di situ, gitu ya. Kemudian saya mulai mencari, kalau baca berita harus hati-hati, ya. Cari yang bisa dipercaya. Ketika membaca itu pada awalnya, saya merasa kaget. Kalau Bapak Ibu responnya gimana? Gak apa-apa ditutup gitu ya? Enggak. Ketika membaca itu Bapak Ibu, saya merasa kaget karena Ahok ini orang Kristen tetapi justru tidak mendukung gereja. Dia orang Kristen, punya kuasa, tetapi dia justru ingin membongkar gereja yang tidak punya izin. Kan beritanya cuma sampai di situ, gitu ya. Makanya saya kaget. Tapi setelah baca lebih lanjut, ternyata memang benar Bapak Ibu dibongkar. Tapi yang membongkar itu adalah gereja itu sendiri atas permintaan Pemkot. Karena memang tidak punya izin, jadi ketika melakukan renovasi ada penambahan bagian gedung ya tidak diperkenankan gitu ya. Makanya mau Pemkot yang bongkar atau gereja sendiri yang bongkar. Kata gereja biar kami sendiri yang bongkar. Dan Pemkot dengan baik hatinya ternyata berusaha membantu mengurus perizinan bagi rumah ibadah tersebut, gitu ya. Sedangkan berita yang nampak itu kan tidak seperti itu, begitu. Tapi Bapak Ibu, terlepas dari itu semua,
Saya nggak tahu apakah saya atau juga mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara, kita kaget karena Ahok berani gitu ya. Lebih kaget lagi karena beraninya akhirnya justru menegur orang Kristen sendiri. Ahok itu orang yang sulit ditebak ya. Kita nggak bisa tebak tuh dia mau ngapain. Susah. Nanti tahu-tahu dia bisa begitu aja, tahu-tahu begini aja gitu ya. Nah kadang-kadang kita sulit menebak, sulit melihat gitu ya. Padahal Ahok ini istilahnya sesama manusia saja kita sudah mengalami kesulitan. Lantas bagaimana Bapak Ibu kemudian ketika kita berbicara soal Allah yang manusia aja kadang-kadang gak bisa kita tebak. Kita gak bisa tebak, kita jadi kaget dia begitu karena kita punya pikiran di diri kita kalau harusnya orang Kristen nggak seperti itu gitu ya. Harusnya kalau dia ada di pemerintahan dia mendukung kita dan bukannya justru melawan kita. Kita merasa kaget karena kita membatasi orang lain dengan apa yang menurut kita baik. Nah, ketika berbicara tentang Allah, apakah kemudian kita bisa membatasi Allah dengan pikiran kita? Apakah kemudian kita bisa membatasi caranya bekerja di dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau misalnya ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu, tuh ya, misal kita mengalami pergumulan atau permasalahan atau berbagai tantangan, terus kita merasa bingung atau kita merasa nggak nyambung nih. Apa sih yang jadi kehendak Tuhan sebenarnya? Kita nggak ngerti gitu ya terkadang. Misalnya saja ada seorang ibu, anaknya sedang sakit. Dia berdoa sama Tuhan, ya Tuhan saya minta anak saya sembuh. Saya minta anak saya boleh pulih. Saya minta biaya tercukupi, biaya rumah sakit ya. Tapi ternyata yang sering kali menjadi jawaban doa itu gak selalu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Ketika misalnya suaminya di PHK, terus anaknya ternyata gak sembuh dan meninggal, gitu ya. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kemudian kita bertanya, kenapa sih Tuhan tidak sesuai dengan apa yang saya mau? Saya bingung. Saya mintanya apa, Tuhan kasih apa? Kok kayak gak nyambung? Saya tidak mengerti. Nah, tidak heran jika kita mengalami hal tersebut Bapak Ibu. Tidak heran jika kemudian ketika kita mengalami sebuah pergumulan, ketika kita mengalami sebuah permasalahan, ketidakmengertian kita terhadap apa yang mau Tuhan sampaikan, cara Tuhan bekerja, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, seringkali membuat kita justru tidak bisa melihat kasih Tuhan di dalamnya. Itu ya, karena tertutupi. Kok gak sesuai, itu aja yang kita ingat. Tanpa bisa melihat lebih jauh apa itu kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ketika kita merasa demikian, ketika kita merasa bingung, merasa tidak nyambung, itu wajar karena kita adalah manusia yang terbatas. Dan kita berjumpa dengan Allah yang tidak terbatas. Gitu ya. Mari kita buka Bapak Ibu satu bagian Alkitab dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 hingga yang ke-34. Saya akan bacakan. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Kita terkadang tidak bisa mengetahui apa itu pikiran Tuhan
Kadang sebagai manusia yang terbatas kita tidak bisa mengerti keputusannya. Kita tidak bisa mengerti jalan yang Tuhan berikan untuk kita lalui. Karena memang kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi apakah di tengah keterbatasan kita Bapak Ibu, kita kemudian merasa ya udah, saya kan terbatas. Tuhan kan gak terbatas, sampai kapanpun saya gak akan bisa mengerti Tuhan. Karena itu ya Tuhan jalan sendiri, saya jalan sendiri gitu ya. Kita mengambil jalan yang berbeda. Apakah kita seperti itu? Apakah di tengah keterbatasan kita justru lari dari Tuhan? Atau justru karena kita tidak mengerti, karena kita tidak memahami, maka kita meminta bimbingan dari Tuhan? Kan harusnya gitu ya Bapak Ibu. Kalau orang gak ngerti tuh nanya ya. Orang gak tahu jalan tuh nanya, bukannya nyoba-nyoba aja ya bakal hilang, kesasar gitu ya. Ketika kita pun tidak mengerti, tidak bisa melihat mana kasih Tuhan karena mengalami pergumulan, maka seharusnya sebagai orang yang percaya kita justru memohon bimbingan kepada Tuhan, bukannya lari. Bapak Ibu, dalam pembacaan kita pada hari ini, kalau di Dian Penuntun itu dikatakan penafsirannya semisinambung. Jadi akan berlanjut dengan yang minggu lalu dan membahas surat-surat gitu ya. Jadi kita belakangan banyak berbicara soal Paulus. Karena memang itu yang berusaha untuk disampaikan kepada kita bersama. Nah Bapak Ibu, ketika apa yang terjadi pada Paulus ini berbeda dengan yang dia pikirkan, yang dia harapkan, yang dia doakan, dia justru tidak berhenti. Dia justru membuka dirinya, memberi dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Mungkin kalau bahasa gaulnya sekarang, apa yang sudah Tuhan lakukan gitu ya kata Paulus. Dalam hidupku ini sudah melampaui aku deh. Aku sudah tidak mengerti lagi. Aku tidak bisa tahu apa yang mau Tuhan sampaikan, tetapi aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku bersedia untuk berjalan dan membiarkannya bekerja di dalam kehidupanku. Itu yang menjadi respon Paulus ketika yang didoakan dan diharapnya terkadang tidak sesuai. Dan di saat itulah Bapak Ibu ia bisa melihat kasih Allah yang memampukan orang yang hina seperti Paulus. Di pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang yang bukan Yahudi tentang kekayaan Kristus. Ia menyadari betapa dirinya begitu terbatas, tidak bisa mengerti, terkadang tidak nyambung. Dia menyadari dirinya penuh dosa. Saya ini manusia hina, kata Paulus. Tetapi saya mau berserah dan mau dibimbing oleh Tuhan. Jadi di saat yang bersamaan Bapak Ibu, ketika dia menyadari keterbatasannya, dirinya hina, di saat yang bersamaan dia pun dapat melihat kasih Tuhan yang memakai dia dengan luar biasa. Di tengah kehinaannya, di saat yang bersamaan dia melihat limpah ruah kasih Allah yang menaungi kehidupannya. Oleh karena itu kalau di pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan Paulus berada dalam penjara karena pemberitaan tentang Kristus. Tetapi dia kemudian tidak menjadi khawatir. Dia tidak menjadi kehilangan iman. Justru ia menasehatkan orang-orang di Efesus untuk tidak putus asa ketika melihat kesesakan yang dia rasakan. Saya aja gak menderita, kenapa kalian harus menderita? Kira-kira begitu ya. Saya bisa berjalan dengan Tuhan karena saya meyakini Tuhan gak akan meninggalkan saya. Nah, kasih Tuhan yang Paulus rasakan ini membuat Paulus punya daya Bapak Ibu. Ini yang menjadi penekanan pada hari ini. Kasih yang Tuhan berikan kepadanya membuat Paulus memiliki daya. Dia kemudian berdaya untuk menghadapi persoalan
dan tantangan kehidupannya. Makanya kalaupun Paulus ditolak, ya udah gak masalah. Paulus dibenci, ya gak masalah. Kasih Tuhan cukup buat saya untuk terus berjalan. Saya yang hina, Tuhan kasihi, saya berdaya, saya akan terus berjalan. Dan di tengah keterbatasan kita bersama Bapak Ibu, tidak hanya orang-orang di Efesus, Paulus mendoakan, di sini perikopnya berjudul doa Paulus. Paulus berdoa agar kasih Allah yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam, kasih Allah yang begitu melimpah, kiranya dapat kita kenali dan pahami. Kalau dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini ya, sekalipun dengan akal manusia katanya, kita tidak akan pernah bisa memahami dalamnya kasih Allah, tetapi Paulus berdoa semoga kita dapat mengenal dan memahami. Karena dengan demikian maka kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh keteguhan hati. Paulus mengatakan saya memperoleh keberanian untuk melakukan sesuatu. Nah Bapak Ibu, itu yang Paulus rasakan. Ketika yang dia harapkan kalau dalam pelayanan mungkin saya akan diterima dengan baik, ternyata enggak gitu ya. Ketika yang kadang diharapkan dan dilakukannya tidak, kemudian Tuhan menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dan teladan yang sama Bapak Ibu juga kita lihat di dalam kisah Daud, tuh ya, kisah Daud yang menjadi raja Israel yang harusnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tetapi karena hasrat dirinya, gitu ya, itu kan tidak sesuai, gitu ya. Hasrat dirinya membuat dia jatuh ke dalam dosa. Kalau mulai dari keinginan dalam, akhirnya dia wujud nyatakan dengan tindakan nyata membunuh suami dari Batsheba dan melakukan perzinahan dengan sengaja. Ketika dia melakukan apa yang tidak sesuai dan dia menyadari keterbatasannya itu, menyadari kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan, ketika Tuhan akhirnya menjawab bahwa anakmu akan mati karena dosa yang sudah engkau lakukan, itu kan menyedihkan bagi orang tua gitu ya. Kita mengharapkan anak kita sehat, baik, tapi ternyata Tuhan bilang enggak, saya akan ambil anak kamu supaya kamu belajar gitu ya. Ketika Daud merasa ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tetapi di saat yang bersama kasih Tuhan melampauinya. Kasih Tuhan melampaui apa yang dipikirkan oleh Daud, sehingga Daud di saat yang bersamaan boleh kembali mengikut Tuhan dengan setia. Nah Bapak Ibu, terkadang kita membatasi Allah dengan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi pikiran kita. Padahal kasih Allah melampaui akal kita sebagai manusia. Ada seorang tokoh Bapak Ibu, seorang anak perempuan, minta slide-nya Bu Evelyn, seorang anak perempuan yang begitu luar biasa. Ada yang kenal dengan anak ini? Dia adalah Malala Yousafzai, gitu ya. Seorang anak yang lahir tahun 1997, beda dikit sama saya, masih muda juga. Gitu ya. Dia masih sangat muda, tetapi dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, next Bu, dia tinggal di sebuah tempat yang sangat indah bernama Lembah Swat di Pakistan. Tempat ini adalah tempat yang menyenangkan di mana semua anak dapat berekspresi, semua anak dapat berkreasi, semua dapat dilakukan, mendapatkan pendidikan yang baik, begitu ya. Tapi kemudian suasana yang menyenangkan ini berubah ketika ada orang asing yang masuk. Ada kaum Taliban. Kaum Taliban ini adalah misalnya kita bilang aja Islam garis keras gitu ya. Yang masuk dengan wajah yang sangat baik ke tengah-tengah kehidupan Malala dan orang-orang di Lembah Swat. Mereka masuk dengan baik, masuk dengan sopan, dakwah dengan baik.
merebut kepercayaan mereka perlahan-lahan, membuat mereka nyaman dengan kehadirannya. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu yang Taliban ini lakukan justru sebaliknya, gitu ya. Dan mulailah keluar berbagai larangan yang mau tidak mau harus dilakukan. Dilarang memutar atau mendengarkan musik, nggak boleh bernyanyi, nggak boleh menari, nggak boleh nonton. Jadi semua TV, semua CD lagu dihancurkan di sana, tuh ya. Anak perempuan tidak boleh sekolah, tidak boleh keluar rumah anak perempuan tanpa didampingi oleh muhrimnya, oleh orang yang memang menjadi pendampingnya, gitu ya. Dan banyak larangan yang lain yang kemudian ditindaklanjuti dengan keras ketika itu dilanggar. Awalnya cuma ditegur, lama-lama mereka melakukan eksekusi. Eksekusi yang menurut saya kejam. Kalau Bapak Ibu nanti bisa searching, Bapak Ibu bisa lihat eksekusi Taliban. Saya jamin kita nggak akan tega ngelihatnya, gitu ya. Ada orang-orang yang kemudian ditembak, ada orang yang kemudian dipenggal, ada orang-orang yang kemudian digantung. Dan mayatnya sengaja ditaruh di tengah kota ketika malam hari, supaya pada pagi hari orang-orang tahu, kamu jangan melawan kalau kamu gak mau seperti mereka yang mati. Dan saat Taliban masuk, Bapak Ibu, usia Malala saat itu masih 10 tahun. Kalau 10 tahun, anak zaman sekarang kelas 4 SD ya, kelas 5 SD. Masih umur segitu. Dan ketika dia berusia 12 tahun, Bapak Ibu, dia ditawari oleh BBC, gitu ya, sebuah stasiun televisi atau radio dari British, untuk menulis kesaksian tentang bagaimana pengalamannya sebagai anak perempuan di tengah-tengah situasi konflik seperti itu. Dan kesaksiannya itu dimuat setiap hari, membukakan banyak hal kepada dunia tentang apa yang terjadi di Pakistan, di Lembah Swat, membukakan kepada dunia betapa kejamnya kaum Taliban ini. Mereka sangat marah, dan ketika mereka tahu itu adalah Malala, karena selama ini memakai nama samaran, ketika mereka tahu itu adalah Malala, maka yang mereka lakukan adalah melakukan penembakan, Bapak Ibu. Jadi ketika dia pulang sekolah bersama dengan teman-temannya di bis, ada laki-laki yang menghadang, masuk ke bis bawa senjata, mana yang namanya Malala, gitu ya. Kemudian dia ditembak di kepala, dekat mata sebelah kiri, gitu ya. Dan kemudian dia juga ditembak di bagian leher, gitu ya. Dia seorang anak kecil dan dia mengalami hal ini. Kalau Bapak Ibu melihat hal ini, maka yang menjadi pikiran kita, dia akan mati. Orang ditembaknya di kepala, kenanya di leher. Syukur-syukur kalau selamat buta atau cacat, begitu ya. Itu yang menjadi pikiran kita. Tapi ternyata tidak. Ia kemudian dirawat di Birmingham, Bapak Ibu, oleh orang-orang, next Bu, orang-orang yang mengasihinya, dan dia mengalami pengobatan yang luar biasa sehingga mata kirinya boleh kembali melihat dengan baik. Tapi kalau Bapak Ibu melihat fotonya nanti pasti ada gini sedikit, gitu ya, agak turun sedikit matanya. Dan dia selamat dari penembakan. Seorang anak kecil selamat. Ketika kita mengira mungkin dia akan mati di dalam situasi tersebut, tetapi ternyata kasih Allah melampaui apa yang kita pikirkan. Kasih Allah melampaui apa yang kita bayangkan. Dan dia terus bekerja dengan luar biasa tanpa rasa takut. Dan pada tahun 2014 Bapak Ibu, dia menerima Nobel Perdamaian pada usia yang ke-17 tahun. Dia menerima Nobel Perdamaian karena dia berusaha membela, menyuarakan keadilan bagi perempuan, bagi anak-anak perempuan yang dilarang sekolah. Pertamanya dilarang, kemudian dibunuhin anak-anaknya, guru-gurunya dibunuhin, gitu ya. Dan di tengah situasi tersebut anak umur 12 tahun tetap berjuang, gitu ya. Dia mendapatkan Nobel Perdamaian dan masih banyak rentetan penghargaan lain kelas dunia yang ia dapatkan dari berbagai negara. Dia tidak berhenti dan dia berkata, satu anak
satu guru, satu buku, satu pena itu bisa mengubah dunia. Dan saya tidak akan berhenti. Kalau misalnya memang Islam mau menampilkan wajah yang baik, kata Malala, tidak perlu menodongkan pistol ke kepala orang. Kenapa tidak melakukan hal yang baik sehingga orang bisa melihat? Malala mengatakan kemudian Taliban, mereka pikir kalau peluru itu akan membuat kita diam. Tetapi mereka salah, mereka gagal. Kelemahan, ketakutan, dan tanpa harapan itu justru mati. Kekuatan, kemampuan, keberanian justru lahir. Dan Malala tidak berhenti. Kalau mereka berpikir tantangan yang akan dihadapi membuat Malala berhenti, Malala justru bilang enggak. Penembakan itu justru membuat saya semakin berani. Penembakan itu justru membuat saya semakin semangat untuk memperjuangkan apa yang menjadi keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, kalau menurut pikiran kita, anak 17 tahun zaman sekarang kerjaannya nge-mall, nonton gitu. Ya mana bisa yang begini-begini. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Kasih Tuhan melampaui akal kita. Sehingga bahkan Allah pun mampu memakai anak yang masih sangat muda. Di usianya yang sangat muda. Untuk menyuarakan keadilan di tengah dunia. Dan ketika yang terjadi padanya mengalami penembakan dan ancaman pembunuhan yang terus-menerus Bapak Ibu. Ketika yang ia inginkan untuk sekolah saja, supaya teman-teman yang lain bisa sekolah aja. Terkadang tidak berjalan sesuai harapan, tapi dia tidak berhenti. Karena dia menyadari hidup itu, yang kesempatan kedua yang Tuhan berikan adalah kesempatan yang Tuhan percayakan. Untuk saya kerjakan. Karena itu dia tetap berjalan maju. Kasih Allah membuatnya berdaya memperjuangkan apa yang benar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, ketika kita menghadapi permasalahan yang mungkin membuat kita terkadang tidak bisa melihat kasih Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan mengasihi ketika ditembak? Gitu ya. Kadang kan kita manusia berpikir seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi hal yang sulit dan merasa saya tidak bisa melihat kasih Tuhan, jangan kemudian menjadi lari dan menjauh dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan untuk memohon bimbingannya. Dengan demikian ketika saya mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka yakinlah maka Tuhan akan membuat kita mengerti kasih Tuhan di dalam langkah kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita sebenarnya berdaya untuk terus melangkah, untuk terus memperjuangkan panggilan kita masing-masing. Amin. 1 2 bagi kita. Kita akan kembali mendengarkan persembahan lagu dari Kolintang Gloria. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kapak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kapak sayap-Mu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi badai hidup, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, di bawah kapak sayap-Mu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Di dalam keterbatasan kami ya Tuhan, kami menyadari bahwa Allah melampaui diri kami. Dan biarlah kesadaran itu juga boleh membawa kami kepada kerendahan hati untuk berusaha mengenal dan memahami kasih Tuhan yang begitu limpah ruah. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami dapat mengumpulkan daya kami untuk dapat memenuhi panggilan kami. Kami saat ini berdoa bagi kami semua, terima kasih ketika kami sudah boleh datang di dalam keadaan yang baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini, bagi GKI Kafling Polri. Kami mengucap syukur ketika Tuhan boleh menyertai perjalanan kehidupan berjemaat kami. Dan biarlah dalam perjalanannya ya Tuhan kami boleh sama-sama bergumul, kami boleh sama-sama bertumbuh untuk menjadi jemaat yang semakin dewasa, yang melihat dalam kepekaan bahwa kami juga memiliki tanggung jawab
untuk mewartakan kasih Tuhan kepada orang lain, dan bukan hanya untuk menyenangkan diri kami. Kami berdoa bagi setiap orang yang terlibat di dalam kepengurusan ya Tuhan, baik itu di kemajelisan maupun di dalam badan pelayanan. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk dapat bekerja sama bagi Tuhan, untuk dapat melihat apa yang menjadi kepentingan bersama dan bukan kepentingan diri kami. Dan kami sungguh berdoa biarlah Pendeta Yael Tuhan juga sertai di dalam pelayanannya di jemaat ini. Kami berterima kasih ya Tuhan ketika masa kehamilannya sudah memasuki bulan yang ketiga. Dan kami sungguh berdoa agar tangan kasih-Mu menjaganya selalu, menjaga dirinya dan bayinya tetap sehat. Dan sampai saatnya nanti jika Tuhan berkenan, anak itu boleh lahir dalam keadaan yang baik. Dan biarlah Kayos juga Tuhan bantu untuk menjadi penolong yang baik bagi Pendeta Yael. Dan kami juga saat ini berdoa bagi kami semua ya Tuhan, untuk program-program yang kami terima untuk gereja ini lakukan. Biarlah setiap program yang ada boleh kami dukung dengan baik, boleh kami lihat sebagai saat di mana kami dapat saling membangun iman kami, membangun persekutuan kami, sehingga dengan kesadaran penuh kami mau ikut hadir dan turut serta. Kami mendoakan ya Tuhan untuk retret jemaat yang akan dilakukan pada bulan Desember nanti. Tuhan menyertai persiapan yang dilakukan panitia. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan kiranya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kiranya kami semua sebagai anggota jemaat juga diberikan kerinduan untuk mau berperan serta. Kami saat ini berdoa bagi kami semua ya Tuhan di dalam kehidupan pribadi kami. Kami berdoa biarlah kesehatan dan kekuatan Tuhan karuniakan kepada kami ketika kami melakukan kerja dan usaha kami. Biarlah itu tidak sia-sia tetapi boleh menghasilkan buah yang manis untuk pemeliharaan kehidupan keluarga. Dan biarlah dengan kejujuran, dengan menjunjung apa yang benar, kami boleh bekerja bagi Tuhan. Dan kami sungguh berdoa ya Tuhan untuk kesehatan orang tua kami. Orang tua yang Tuhan percayakan kepada kami yang semakin lanjut usianya. Kami berdoa biarlah di tengah masa tuanya yang semakin menghadapi banyak keterbatasan, mengalami banyak kekurangan, kesepian dan kesedihan, kasih Tuhan kiranya boleh menghibur dan menopang mereka, memampukan mereka melihat masa tuanya sebagai anugerah dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh diberikan kepekaan, kami diberikan kerinduan untuk menjadi penolong bagi orang tua kami, menjadi anak-anak yang mau hadir bersama dengan mereka untuk merawat mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan yang saat ini sedang menjalani masa liburan dan sebentar lagi sudah harus masuk dalam sekolahnya masing-masing. Kiranya Tuhan juga boleh memimpin dan menyertai sehingga mereka boleh mempersiapkan diri mereka dengan baik. Dalam kesadaran penuh kalau tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, untuk bersekolah. Biarlah anak-anak kami boleh memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk dapat memperlengkapi diri mereka, mempersiapkan diri mereka menyambut masa depan. Kami berdoa bagi kami semua juga yang bekerja, tangan kasih Tuhan juga boleh memimpin kami. Untuk kami yang belum mendapatkan pekerjaan, biarlah kami boleh dengan giat terus mencari kemana Tuhan akan menempatkan kami. Dan kami juga ya Tuhan saat ini secara khusus ingin berdoa bagi permasalahan di negeri kami. Kami menyadari untuk menjadi orang-orang yang bertindak benar, untuk menjadi orang-orang yang memegang teguh keadilan, itu sama sekali tidak mudah. Dan kami sungguh berdoa agar kasih Tuhan memampukan setiap orang yang terlibat dalam pemerintahan untuk memenuhi panggilannya dengan benar. Biarlah ketika mereka menghadapi ancaman dan berbagai permasalahan, mereka tidak takut, mereka tidak gentar, karena mereka tahu bahwa mereka berjalan di jalan yang benar. Dan bahwa kasih Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai mereka.
Biarlah dengan demikian ya Tuhan, negeri kami boleh mengalami perbaikan yang signifikan dari hari ke hari. Kami sungguh berdoa bagi orang-orang yang berada di daerah konflik ya Tuhan, untuk rekan-rekan kami yang ada di Tolikara. Biarlah kedamaian hati boleh Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah ada kedewasaan, ada hikmat sehingga mereka tidak memainkan pikirannya sendiri untuk bertindak, tetapi boleh melihat permasalahan ini secara bijaksana, bahwa ada yang lebih penting untuk diperjuangkan, yaitu kesatuan bersama. Dan biarlah tangan kasih Tuhan menolong agar upaya untuk mengklarifikasi permasalahan ini boleh berlangsung dengan baik. Kami merindukan ada kedamaian hadir di sana. Kami berdoa bagi orang-orang juga Tuhan yang saat ini mengalami musibah karena letusan gunung dan juga berbagai bencana alam yang lain. Ketika mereka harus mengungsi dan kehilangan harta bendanya, ketika mereka tidak memiliki apa-apa lagi, kami menyatukan hati dan pikiran kami mendoakan mereka agar tangan Tuhan senantiasa memelihara mereka, menjaga mereka, membuat mereka tetap bersyukur untuk apa yang mereka alami, membuat mereka dapat melihat kasih Tuhan yang melampaui pikiran mereka. Dan biarlah kami juga boleh memiliki hati yang terbeban untuk dapat menolong dari apa yang kami punya, untuk memberikan apa yang kami miliki bagi mereka yang membutuhkan. Kami berterima kasih ya Allah, di dalam nama-Mu kami berdoa. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur atas berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Dan nas persembahan pada sore hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menaikkan pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sejahtera melampaui hatiku, di hatiku damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat diundang berdiri dan kita menaikkan pujian pada yang kelima. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersuka cita karena kasih Tuhan sungguh tinggal di dalam hati kami. Kami juga bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan, atas segala kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, atas segala pertolongan Tuhan di dalam setiap kelemahan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Demikian juga Tuhan, kami sungguh bersyukur atas berkat kasih anugerah Tuhan kepada kami, dan juga kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh menguduskan persembahan ini, dan kiranya Tuhan juga boleh sucikan dan memakai persembahan ini sehingga boleh dipakai dengan baik dan penuh bijaksana, sehingga siapapun yang menerima ini boleh sungguh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka yang mengelola persembahan ini. Mereka boleh memakainya dan mengelolanya dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberikan kepekaan kepada kami, sehingga kami boleh selalu merasakan akan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan bersyukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian untuk pengutusan kita, Ku Ingin Menyerahkan.
Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini pergi dan kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing, berjalanlah bersama dengan Tuhan dan rasakan bagaimana kasih-Nya bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya.